Sejak masuk masa pandemi, ketika kita buka sosial media, sering banget loh terima postingan gitu kalau investasi saham adalah cara terbaik dan tercepat untuk multiplikasi uang. Bener nggak ya demikian? Karena dulu kita dengarkan bahwa investasi saham adalah salah satu metode paling beresiko karena hilang uangnya tuh cepet banget gitu. Tapi sebelum kita bahas tentang investasi, aku saranin banget teman-teman nonton episode sebelumnya. Cari ya di GMS YouTube Jakarta, judulnya Bicara Tentang Titik Balik Keuangan Milenial. Video ini berisi tentang fondasi keuangan, bagaimana seharusnya kita mengelola uang kita. Setelah nonton episode sebelumnya, teman-teman silakan melanjutkan dengan episode yang sekarang, yaitu level selanjutnya tentang bagaimana mengembangkan uang kita. Dan malam hari ini, saya sudah bersama dengan dua pembicara yang luar biasa, pasangan suami istri yang kompak banget, dan dua-duanya ini punya background keuangan yang sangat kuat di bidang sekuritas dan juga forex sebelumnya. Nah, Koludi sendiri adalah direktur dari PT Jasa Utama Capital Sekuritas, dan C. Shirley adalah owner dari Stella Coffee and Kitchen, dan dulunya beliau juga merupakan wakil manajer investasi di salah satu perusahaan sekuritas dan memiliki izin wakil perantara perdagangan efek. Tepat sekali jadi pembicara malam hari ini karena kita akan bicara tentang investasi. Kalau sudah mau melakukan sesuatu yang bakal menguntungkan, ya kita harus berpikir resikonya juga gitu loh. Sudah siap belum dengan resikonya? Kalau sebagai pemula, saya selalu sarankan jangan trading future forex index itu karena volatilitasnya tinggi sekali. Koko dan Cece ada pengalaman pahit nggak sih waktu investasi? Investasi saham sih nggak ada. Cuma kalau trading saham ada pengalaman pahit. Properti ini kan banyak kan, maksudnya ada tanah, rumah, ruko, apartemen gitu. Yang lebih baik yang mana ya? Kalau kita doa sama Tuhan berkati aku berlimpah-limpah gitu. Ada sebenarnya atas dasar apa sih Tuhan? Kita minta Tuhan memberkati kita besar sekali. Bener nggak ya kalau nyimpan uang di deposito itu adalah cara paling baik dan paling aman untuk mengembangkan uang kita? Oh, kalau kondisi normal sih itu hanya salah satu cara ya, cara yang paling aman. Karena paling nggak dijamin oleh LPS. Ya. Tapi bukan untuk mengembangkan itu loh. Karena biasanya kalah sama inflasi. Nah, karena memang deposito selalu diset di bawah inflasi supaya orang-orang ya nggak banyak taruh deposito tapi mengembangkan uangnya supaya ekonomi negara tuh jalan. Oh, maksudnya kalah dengan inflasi apa tuh kok? Jadi gini, rata-rata sejak 2015 kan inflasi Indonesia sekitar 3-3,6%. Nah, deposito kan kayak sekitar antara 3,5 tapi sebelum pajak. Ya. Jadi kan jatuhnya netnya sekitar 2,8. Nah, berarti inflasi itu sekitar 3,6 dan kalau itu 2,8 berarti daya beli uang yang kita miliki itu berkurang setiap tahunnya. Berarti selisih sekitar hampir 1% lah. Tapi kalau saat pandemi begini, kan Indonesia malah mengalami deflasi ya. Kalau masa pandemi gini malah deposito malah lebih menang dari inflasi. Jadi yang tadi Koludi bilang itu justru di masa normal ya. Kalau pandemi kan yang nggak normal gitu. Iya. Oh, oke. Jadi kalau justru di masa jadi kita kalau mau nabung di deposito harus lihat dulu nih ya inflasi apalagi deflasi nih, gitu dong. Normally sih Indonesia inflasi, jarang deflasi tuh hampir nggak pernah. Kayak Jepang tuh tiap tahun deflasi gitu. Kalau Indonesia tiap tahun selalu inflasi. Ini kan sesuatu yang abnormal. Pandemi ini kan udah yang terakhir pandemi kan tahun berapa tuh? Abad 19 ya? Iya, 1930-an begitu. ya. Jadi nggak pernah sih sebenarnya Indonesia deflasi. Ini benar-benar abnormal. Oh, oke. Jadi justru cuma kali ini aja disarankan, oh ya nggak apa-apa deposito ya. Tapi ya jadinya nggak mendukung ekonomi negara dong. Oh iya, uangnya disimpan terus ya. Oke. Kalau Koko sama Cece sendiri ada pengalaman investasi di bidang apa aja? Kita ada emas, pernah di USD. Ya, kita ada beberapa properti, juga di saham. Oh, Koko dan Cece ada pengalaman pahit nggak sih waktu investasi? Kalau investasi saham sih nggak ada. Cuma kalau trading saham ada pengalaman pahit. Oke. Apa tuh bedanya?
kita harus membedakan ya investasi dengan trading ya. Kalau investasi itu berarti kita melakukan tindakan buy and hold dengan minimal tuh 1 tahun. Jadi beli terus baru sahamnya Ditahan ditahan. minimal 1 tahun. Nah, kemudian kita kalau di dalam saham berarti kita ekspektasinya bukan hanya kenaikan harga aja, tapi setiap tahun kita ekspektasi mendapatkan pembagian dividen dari perusahaan itu. Nah, kita jualnya hanya pada saat kita lihat kinerja perusahaan udah mulai memburuk atau ekonomi udah mulai kurang baik, kurang mendukung. Nah, baru kita take profit gitu. Oke. Itu untuk investasi. Tapi kalau trading itu berarti kita fokusnya mengambil keuntungan, selisih. Jadi itu biasanya kalau trading bisa selalu jangka pendek ya kalau tradingnya itu bisa intraday misalnya beli pagi jual sore atau beli hari ini jual besok gitu. Yeah. Itu untuk trading. Jadi ibaratnya kalau trading itu seperti pekerjaan kita sehari-hari nih. Betul. Untuk menghasilkan uang. Ya, Betul. dapat kayak orang jualan lah dapat Ya. profit 5%, 10% Ya, gitu ya. Betul. Kalau investasi berarti untuk mengembangkan uang dan mendapatkan income tambahan dari pembagian dividen gitu ya. Betul. Oke. Terus pengalaman buruknya waktu itu apa tuh pas trading saham? Nah, waktu tahun 2006, 2007 itu kan kalau salah saham indeks Indonesia naik terus itu loh. Nah, tergiur nih, wah naik terus ini gitu loh. Nah, kita nggak punya pengalaman, ya kita ambil utang untuk trading gitu loh, untuk trading. Ternyata pas 2008 terjadi market crash gitu loh, kalau nggak salah subprime mortgage ya di Amerika ya. Jadi flu-nya di Amerika, kita juga kena imbas. Akhirnya kan hampir tiap hari saham anjlok gitu loh. Jadi keinginan untuk mendapatkan untung malah buntung, jadi akhirnya terlilit hutang kartu kredit gitu. Jadi kok pakai uang apa? Uang Tarik hutang. tunai. Uang utang. Jadi kita Dulu utang berhutang. dulu, terus karena lagi utang akhirnya gesek tunai untuk bayar utang. Jadi nggak boleh dari hutang kan pemikirannya kan pasti waktu itu kan nanti bisa cash in, bisa dapat uang lagi. Maksudnya bisa jual lagi terus dapat hasil gitu. Ya, itu gini. Hutang itu kan bunganya kan tetap jalan. Ya, kita sebut argo lah, argonya jalan itu loh. Nah, dalam transaksi itu kita kan juga belum memahami resikonya. Jadi selalu berpikir bahwa kalau turun dikit bakal naik, Jadi pada saat ternyata turun terus-menerus gitu. Nah, nilai-nilai saham yang kita miliki itu kan turun, tapi hutangnya kan masih utuh. Nah, asumsi kayak gini, kita punya uang 1, tapi belinya 2. Ya, belinya 2. Nah, pada saat 2 itu turun 10%, berarti kan turunnya sebenarnya 20%. Dan itu ngegerus dengan uang 1 kita. Jadi detik turunnya sampai 50%, uang kita udah habis itu. Oke. Dan waktu 2008 itu nggak ada pembatasan bawah. Jadi bisa turun sampai 30% Dalam sehari. dalam sehari. Oke. Nah, itu cepet banget itu. Nah, jadi yang ada trading sahamnya tidak berjalan, rugi, punya utang. Iya, betul. Oke. Terus jadi kalau misalnya saat ini nih, keuangan aku misalnya biaya hidup deh, pemasukan aku yang aku terima saat ini masih belum cukup nih untuk biaya hidup, ya cuma ngepas lah istilahnya kayak uang lewat aja gitu dalam 1 bulan. Nah tapi kan kita udah dengar dari sebelumnya gitu bahwa ternyata harus ya kita ini punya persiapan untuk masa depan gitu. Tapi kok ternyata sekarang masih pas-pasan, apa yang bisa aku lakukan dulu sekarang gitu? Nah, biasanya begini, orang menganggap itu nggak cukup itu kan karena mungkin mereka kurang keep track dengan apa yang mereka keluarkan ya. Nah, seperti itu. Nah, pertama-tama kita harus tahu lah pendapatan kita di berapa. Itu kan gampang lah, mungkin bisa dilihat dari gaji bulanan, mungkin ada insentif tambahan. Nah, tapi pengeluaran itu yang harus dicatat secara detail gitu loh, Nah, setelah catat secara detail, nah kita mulai ada alokasi yang simpel aja lah, kita ngomong simpel ya. Jadi dari alokasi 100% itu kan mengembalikan perpuluhan 10%. Biasanya kebutuhan hidup 40%. 20%-nya kita sebut gaya hidup, terus 20% untuk tabungan atau investasi, 10%-nya untuk tabungan atau kebaikan. Nah, setelah itu kan kita masukkan, kita ngomong di Excel lah, kan kelihatan angkanya. Kebutuhan hidup kita hanya boleh mengeluarkan berapa juta.
Nah, terus kita kembali lagi ke pengeluaran. Lah, kita ini mengalokasikan pengeluaran untuk kebutuhan hidup itu jebol nggak dengan alokasi yang 40% itu. Nah, kalau jebol ya kamu harus ke dalam apa yang bisa kita kurangin gitu loh. Ya jujur aja gitu, kalau jangan mengatakan bahwa kita butuh ini, ternyata sebenarnya itu sesuatu yang bisa dihilangkan. Kayak ngopi. Nah, kalau itu ternyata masih nggak cukup dari 40%, ya mulai ngambil dari gaya hidup gitu loh, gaya hidup. Nah, kalau masih nggak cukup lagi ya mungkin sedikit mengorbankan tabungan sama taburan. Oke. Ya intinya kan hidup kan harus jalan gitu loh. Kalau kebutuhan hidup nggak tercukupi ya udah ngerti lah gimana. Yang penting sih mencatat pengeluaran ya, karena banyak kita menemukan ketemu dengan orang-orang yang mengalami kesulitan keuangan, itu selalu kalau ditanya biaya bulanan kamu berapa ya, selalu dia jawab nggak tahu, mengalir aja tuh. Selama masih ada uang di rekening. Gitu. Jadi yang penting itu mencatat. Terus yang kedua sih kita juga punya 2 rekening ya di bank itu ya, minimal 2 rekening. Jadi satu untuk sehari-hari, satu untuk tabungan. Jadi yang ditabung itu benar-benar kita nggak utik-utik tuh, benar-benar di sana udah biarin. Jadi kalau misalnya kita beli dari yang sehari-hari itu. Oh, oke. Itu malah membantu ya dengan punya 2 tabungan ya? Ya, 2 rekening. Oke. Terus banyak sih memang kalau mau jujur, kalau ngobrol-ngobrol sama teman gitu kan, wah nyatet keuangan, malas banget gitu, karena ya lupa lah gitu kan. Ada tipsnya nggak ya bagaimana mengingat itu gitu? Ya sebenarnya saya pernah lihat episode bicara tentang keseharian yang baru itu. Kalau nggak salah siapa itu ngomong karena keseharian baru dia hanya nyatet pengeluaran pakai aplikasi gitu loh. Ya mungkin bisa pakai aplikasi. Sebenarnya ada beberapa aplikasi yang bisa membantu. Cuman karena kita udah berumur ya pakai aplikasi bingung. Jadi kalau saya sih catat aja di kertas, di buku kecil, ditaruh di tas, kemana-mana dibawa. Jadi begitu beli langsung catat, begitu beli langsung catat. Gitu. Waktu dulu pada saat kita lagi kesulitan keuangan, itu kita malah setiap tahun itu, setiap minggu kita ada amplopnya sendiri-sendiri tuh. Jadi minggu pertama amplop yang pertama yang dibuka gitu. Kalau misalnya ternyata harus ngambil amplop yang kedua, berarti minggu kedua di rumah nggak boleh keluar. Oke. Kalau sekarang mungkin ibaratnya si amplop itu adalah rekening. Kan sekarang kan banyak rekening yang udah gratis biaya bulanannya kan. Jadi sebenarnya kayak punya 4 rekening pun mungkin nggak apa-apa nih. Jadi tabungan minggu pertama, tabungan minggu kedua. Ya asal bisa tahan godaan lah. Maksudnya kalau kartunya ada di dompet kan bisa tergoda gitu loh. Iya. Kalau kita di amplop kan amplopnya di rumah. Oh, iya benar. Nah masalahnya kalau sekarang udah terlanjur punya utang. Udah terlanjur punya utang nih gitu kan. Mana yang harus duluan ya? Apakah bayar utang dulu? Apa tadi baik lagi investasi dulu? Atau tadi ada dana darurat kan, tadi kok ada sempat juga maksudnya untuk tabungan gitu. Yang mana yang harus didahulukan ya? Kalau aku sih pertama-tama ya usahakan bayar hutang dulu ya. Gitu loh. Nah, kalau istilahnya gini, kebutuhan hidup itu kan kita butuh hidup gitu ya. Dari 100% kan kita alokasikan kebutuhan hidup. Nah, pertama-tama kan dari sisanya ada 20% itu gaya hidup. Ya gaya hidupnya kita alokasikan untuk bayar hutang. Secepatnya gitu loh. Oh, yang dikurangin sih gaya hidup ya? Iya, selalu gaya hidup. Okay. Nah, kalau misalnya dari hutangnya itu cicilannya itu nggak cukup, cuma ngambil dari gaya hidup, ya terpaksa dari yang tabungan itu harus ada alokasinya untuk membayar hutang juga gitu loh. Percuma juga kamu menabung tapi satu sisi kamu ada hutang, kayak sih rada di sini pasti argo hutang itu pasti bunganya lebih mahal daripada investasinya menurut saya gitu loh. Iya, iya. Jadi wajib hutang dulu yang dilunasi. Betul. Kalau ngomong soal hutang ya ini godaan terbesar tuh kadang gini sih. Mungkin hutangnya udah beres nih. Maksudnya hutang yang sampai kayak ya karena kebodohan keputusan selain kita masalah misalnya udah beres. Tapi kadang ya tawaran cicilan kartu kredit 0% itu kan membuat kita tidak sengaja berhutang lagi karena menarik. Oh iya ya, contoh nih, kan biasanya cicilan 0% kan sangat menarik gitu loh. Tapi kalau dari sisi kita, kalau cicilan 0% sih saya tetap bayar cash ya. Nah, yang menggoda ini gini, harus nyicil
dapat diskon lebih gitu loh. Iya. Nah, kayak kemarin waktu iPhone XS pakai kartu kredit BNI malah ada harus nyicil, dapat diskon 3 juta. Tapi kalau cash nggak ada diskon sama sekali. Ya saya tetap beli pakai nyicil, tapi nanya sama yang jual gitu loh. Coba tenornya paling cepat berapa bulan sih gitu loh. Paling ada 3 bulan ya saya ambil 3 bulan gitu loh. Biar saya kalau makin lama biasanya kita kayak ngerasa nyicilnya kok angkanya kecil gitu, kita tergoda untuk ambil yang lain gitu loh. Tapi kalau nggak ada diskon seperti itu sih kita tetap tolak ya, cicilan 0%. Karena kita punya prinsip tidak berhutang. Jadi kapan ya waktu yang tepat untuk mulai berinvestasi? Ya makin cepat makin baik. Kita harus buat secepat mungkin cash flow kita sehat gitu loh. Ya bagi aku cash flow yang sehat itu paling enggak secara kebutuhan hidup itu terpenuhin gitu loh. Bagaimana kamu mau investasi kalau kebutuhan hidup aja udah nggak cukup gitu loh, ya kan? Nah kalau kebutuhan nggak cukup terus kamu investasi, endingnya kamu jadi panik. Padahal dari investasi itu kan butuh ketenangan. Nah ada pengalaman nih waktu dulu kita kesulitan keuangan, kan ada tawaran orang menjual emas, platinum ya, platinum itu diskon 50%, katanya platinumnya punya kerajaan mana gitu loh. Dikasih lihat batangannya, bagus banget tuh, ada cap-capnya juga. Nah, saya waktu kesulitan tergiur, wah ini saya jual aja bisa untung 25% langsung gitu loh. Nah, tapi untung puji Tuhan saya punya teman itu kebetulan manajer Skovindo, bagian apa tuh testing ya. Nah, saya nanya, ini nih platinum asli nih. Dia bilang, udahlah bro, ini isinya besi gitu loh, asli om itu. Nah, terus aku ngomong, udah aku tesin deh. Dia ngomong, udah jangan buang-buang uang deh, mendingan simpen aja uang itu. Aku tahu kamu lagi susah gitu loh. Udah, aku penasaran, aku tesin gitu loh, bayar 750.000 gitu. Nah ternyata bener, nggak sampai 1% tuh platinumnya, sisanya itu besi. Ternyata penipuan. Iya. Nah, biasanya kalau kita kondisi lagi kebutuhan hidup aja itu posisinya nggak cukup, kita kan jadi cenderung panik untuk cepet dapat duit gitu loh. Nah akhirnya biasanya kalau dalam kondisi itu ketipu tuh gampang banget. Jadi paling penting tuh kita punya cash flow yang sehat dulu, baru kita mikir nabung. Nah nabungnya pertama-tama kita tabung untuk dana darurat selama 6 bulan gaji. Setelah itu terpenuhi, baru kita investasi, gitu ya. Nah, jadi benar-benar diperlukan uang dingin untuk investasi itu, karena kita butuh ketenangan, hati yang tenang untuk kita bisa mikir dengan baik mau taruh investasi di mana. Itu ada ayatnya tuh di Yesaya 30 ayat 15 dikatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Oh, itu prinsip investasi juga ya ternyata. Iya dong, Alkitab itu serbaguna buat apapun juga. Sebenarnya kalau mau ditambah depannya kan ada tuh. Kalau saya depannya itu ada kata bertobat ya. Jadi sebenarnya kata bertobat itu kan kita mengakui kesalahan dan tidak melakukan lagi. Ya sama, dari investasi kadang-kadang kita bisa salah, tapi kita harus tahu kita salahnya di mana dan jangan melakukan lagi. Nah, sebelum kita bahas instrumen investasi ini apa aja yang ada pertanyaan gini sih, ada teman yang pernah nanya, lo justru kalau masuk masa resesi jangan investasi gitu, jangan, ini bukan waktunya, masa sih yang benar yang mana ya gitu. Kalau menurut Koko sama Cece gimana? Motif Warren Buffett lah. Gampang. Istilah fear when others agreed when other fears itu apa gimana itu ya. Jadi kita boleh takut pada saat orang lain serakah, tapi serakahlah pada saat orang lain takut. Oh, jadi saat semua orang takut sekarang, jangan-jangan ini saat yang tepat gitu ya. Ya, tapi kamu kembali dananya itu juga dana yang benar-benar yang disisihkan, bukan dengan uang kebutuhan hidup itu loh. Nanti jadinya ya itu panik atau nggak tenang dalam melakukan pemilihan investasi gitu loh. Nah kalau gitu ada instrumen investasi apa aja sih sebenarnya? Ya, investasi itu ada 2 macam kalau berdasarkan likuiditas. Satu liquid, satu non liquid. Ya. Okay. Kalau yang liquid tuh pada dasarnya investasi yang mudah diuangkan sewaktu-waktu. Jadi kalau kita butuh sekarang,
hari ini untuk diuangkan langsung bisa gitu. Ya contohnya yang liquid contohnya ori, reksadana, terus emas atau mata uang asing. Jadi kita beli fisiknya ya, kita simpen itu liquid. Tapi kalau yang non liquid seperti properti ya, misalnya kayak rumah kita mau jual sekarang kan belum tentu ada pembelinya saat ini juga gitu loh. Atau karya seni atau crowdfunding atau P2P lending itu ya juga ya, itu non liquid gitu. Kalau misalnya berdasarkan resiko berarti ada 3 macam, yaitu low, medium, sama high. Ya. Kalau udah tahu ori belum? Ori apa tuh, Cek? Ori itu obligasi retail Indonesia. Jadi hutang negara yang bisa dibeli secara retail. Minimal tuh 1 juta. Jadi setiap bulan kita bisa dapatkan kupon atau bunganya, itu namanya ori. Nah, terus kalau instrumen yang lain ada reksadana ya. Reksadana itu kumpulan surat-surat atau kumpulan efek atau surat-surat berharga yang dikelola oleh manajer investasi. Nah, reksadana itu ada 3 macam. Ada reksadana saham, berarti terdiri dari berbagai saham. Ada reksadana pendapatan tetap. Nah, kalau pendapatan tetap tuh biasanya masuknya ke deposito, ke ori, ya, jadi obligasi negara maupun obligasi perusahaan. Gitu. Kalau campuran ya berarti campuran keduanya. Itu tuh reksadana. Kalau crowdfunding itu jadi misalnya ada satu proyek nih, kita mau buka cabang sebuah restoran, ya, terus itu perusahaan crowdfunding ini yang mengumpulkan investor nih. Mungkin kalau nggak salah maksimal 300 investor. Nah, kita bisa ikut patungan tuh untuk bikin suatu cabang restoran. Itu crowdfunding, misalnya seperti itu. Atau P2P lending. P2P lending itu berarti menghutangi orang lain tanpa jaminan melalui aplikasi. Ya. Kalau tadi investasi berdasarkan resiko ada yang low, medium, dan high. Itu yang resikonya yang low, contohnya yang ori itu juga termasuk low ya. Terus apa lagi yang low? Deposito. Oh iya betul, ya. Deposito low. Kalau properti itu berarti termasuk medium, falas juga termasuk medium. Kalau yang high itu saham, itu apa lagi? Reksadana saham juga high, tapi kalau reksadana pendapatan tetap itu termasuk medium. Crowdfunding juga high risk ya. Crowdfunding high risk, P2P lending juga high risk. Nah, kenapa sebut crowdfunding high risk ya? Itu kan kamu seperti membeli saham suatu usaha kan, dimana pada saat kamu butuh uang mendadak kan belum tentu bisa ngejualnya cepet. Kalau P2P lending ya kan sebenarnya uang itu kan kamu lagi pinjemin ke orang gitu loh. Nah, kalau orang yang nggak bisa bayar gimana? Jadi kita tentukan dulu kita ini model tipe yang mana. Kalau kita takut karena kalau high risk itu berarti volatilitasnya tinggi. Jadi naiknya kencang, turunnya kencang gitu loh. Nah, kalau kita nggak punya waktu untuk sering ngeliatin, kita juga orangnya bukan risk taker, ya jangan ngambil yang high risk. Kita ngambil yang low risk. Jadi tergantung dengan kepribadian kita dan kebutuhan kita. Kalau kita punya waktu tuh untuk melototin terus setiap waktu, ya terus kita juga berani mengambil resiko, ya ngambil high risk boleh. P2P itu mungkin yang sekarang kan banyak di aplikasi ya. Jadi kan butuh dana butuh dana gitu untuk usaha kamu. Nah, yang butuh dana apply ke sana. Jadi kita membiayai orang yang katanya butuh dana ini gitu ya. Iya betul. Tapi nggak ada jaminan loh. Oh, itu nggak dijamin? Nggak dijamin. Jadi kalau kita taruh si yang memfasilitasi itu tidak menjamin kalau uang kita tidak dikembalikan. Pada dasar gini, peminjam yang masuk membutuhkan dana melalui P2P lending itu biasanya nggak bankable. Nggak bankable. Nggak bankable. Ya. Berarti tidak lolos saringan bank. Ya mungkin dianggap terlalu kecil atau terlalu beresiko gitu loh. Makanya mencari P2P lending gitu loh. Makanya otomatis kan bunga di P2P lending kan lebih tinggi dari bunga di bank. Nah, kita udah kalau mau pinjaman itu kan otomatis memberikan pinjaman pada sesuatu yang lebih beresiko ya. Ya kalau bisa balik bagus,
kalau nggak balik ya harus siap, Iya. Makanya disebut high risk ya. Maka biasanya non performing loan atau apa jumlah pinjaman yang tidak bisa dikembalikan di P2P lending jauh lebih tinggi daripada di bank kalau saya nggak salah baca ya. Oh iya, sampai 30% sih. 30%. Berarti dari 10 orang ada 3 orang yang gagal bayar gitu ya? Bener nggak sih? Iya, bisa begitu. Oke. Terus kalau tadi crowdfunding kenapa jadi disebut resiko tinggi? Mungkin karena usahanya belum berjalan? Atau karena apa tuh kok? Sebenarnya usahanya mungkin sudah berjalan. Berarti kan ada yang mungkin lagi mengembangkan usaha. Ya kan, contoh kan saya suatu restoran lagi membuka cabang. Aku ada temen nih, mendadak buka cabangnya cepat. Dan dia mengatakan dia nggak pakai utang bank. Ya, aku yakin dia pakai equity crowdfunding. Dan memang cukup berhasil sih. Paling nggak manajemennya sudah terbukti. Terus dia mengajak supaya bisa mengembangkan lebih cepat. Cuma pada saat kamu masuk itu, cabang itu kan belum tentu berhasil karena kan beda lokasi. Oh iya. Beda lokasi. Terus kedua, secara likuiditas itu kalau pada saat kamu membutuhkan dana, menjual sahamnya kan nggak gampang. Kayak juga ada harus dikunci berapa bulan ya sebelum bisa untuk dijual lagi ke pasar sekunder, maksudnya. Jadi pada saat kita mengikuti satu equity crowdfunding, kita masuk itu ada lock selama berapa bulan sebelum kita bisa menawarkan kalau kita mau keluar. Oke. Terus kalau ternyata usahanya menurun juga belum tentu ada yang mau beli Betul. juga. Iya. Iya. Saya contoh ada teman dia buka satu kafe, ada pubnya di Jakarta, dia keuntungannya gede. Waktu itu teman mengatakan bisa terima dividen itu sampai 30% per tahun. Nah, tapi di area cabang dia di daerah Surabaya itu hampir nggak BIP. Ternyata diselidiki, ternyata memang gaya hidup sama daya belinya juga berbeda. Oke. Jadi ternyata milih mau crowdfunding biarpun contoh kan yang paling banyak seringnya kopi ya. Iya. Nah itu aja belum tentu di satu cabang dengan cabang lain sama Performanya. Betul. Oke. Berarti kita jadi harus mencari tahu sebenarnya kan, nggak cuma tentang brandnya dan kesuksesan sebelumnya, tapi juga sebenarnya profil proyek yang baru ini nih gitu ya. Ya sama lokasinya. Nah, Koh sama Cek, kalau misalnya kita udah tahu nih, oke, profil resiko keuangan aku ternyata yang seperti apa nih, yang udah tahu mau yang low, medium, atau yang high risk gitu kan. Terus selanjutnya yang perlu aku lakukan setelah mengenal diri sendiri, beli produknya di mana? Oke. Kalau reksadana belinya bisa di bank atau manajer investasi. Oke. Terus kalau saham ya melalui buka rekening di sekuritas. Ya. Terus untuk ori, tabungan berjangka, mata uang asing bisa beli di bank. Money changer ya. Oh, money changer ya juga ya. Fisik berarti ya kalau itu ya bentuknya ya. Oke. Kalau mau yang TT juga boleh, tapi kan harus buka rekening Di bank. USD misalnya, rekening USD di bank. Gitu. Itu kan kena apa? Biaya adminnya per bulan. Oke. Terus kalau misalnya mau beli emas, oh berarti ke toko emas. Iya betul. Perhiasan. Jangan perhiasan. Kalau emas mah kita sarankan sih batangan ya. Jadi kalau emas tuh, kalau perhiasan kita nanti pas waktu jualnya tuh ruginya banyak karena ongkos biaya pembuatan perhiasannya itu. Kalau berlian juga sama. Kalau mau untuk investasi harus 1 carat ke atas ya, baru bisa naik nilai investasinya. Kalau di bawah 1 carat itu kita beli mahal, jual murah. Begitu. Prinsip berlian tuh begitu. Kalau gitu kalau misalnya mau nyicil yang barang berharga, mendingan emas aja per gram dibanding berlian. Itu kan mahal banget. Betul. Jadi kalau tunangan minta yang 1 carat. Oke. Catat ya. Terus kalau misalnya nanti, apalagi kan pasangan muda kan, oh mau tepai gitu kan. Oh jangan kasih saya perhiasan ya papa mama ya, kasihnya batangan aja. Well kita sih mempersiapkan untuk anak. Dari sekarang kita nabungnya batangan, bukan perhiasan. Kita dulu dikasih orang tua itu bentuknya perhiasan. Iya. Terus waktu 2008 kita pas butuh duit, kita jual itu kayaknya di harganya cukup murah gitu loh.
Terus Tapi kalau misalnya perhiasan itu bedanya kan di apa namanya biaya pembuatan kan. Tapi harga per gram emasnya sendiri tetap sama. sama, cuman kan waktu kita beli kan plus biaya pembuatan. Oh, jadi harga belinya yang sudah terlanjur mahal. Iya, betul. Terus kan kadang-kadang ada berliannya nggak seberapa dihargain. Apalagi berlian yang kecil-kecil, aduh, Nggak dihargain. belinya mahal, jual murah banget. Kadang nggak dihargain lagi. Iya. Oh, oke. Kalau gitu emas yang batangan bukan yang perhiasan ya. Oke, terus properti. Tadi kan disebut juga tentang properti. Properti ini kan banyak kan, maksudnya ada tanah, rumah, ruko, apartemen gitu. Yang lebih baik yang mana ya? Nah, sesuai kebutuhan. Kalau waktu awal kita beli properti, pertama kali kan kita nggak punya rumah, ya akhirnya kita cari rumah. Rumah. Nah, setelah kita punya rumah, ya saya sekarang punya tanah, saya juga ada ruko. Ya itu sih. Jadi kalau memang belum punya rumah, ya sebaiknya punya rumah dulu. Rumah atau apartemen? Kalau saya sih lebih suka rumah ya, karena rumah itu kan kita dapat tanahnya, kalau apartemen kan enggak ya. Kalau nggak salah apartemen juga dibatasi ya, apa sih HGB atau apa gitu namanya? Betul, HGB. Oh. Apa itu ya? Namanya sertifikat apa? Saya lupa sih. Yang kalau nggak salah kalau apartemen itu harus diperpanjang setelah 30 tahun atau apa Iya, gitu. Betul, ya. Kalau rumah nggak seperti itu? Enggak. Kalau SHM enggak, kalau HGB harus diperpanjang kalau udah mau mati gitu ya. Tapi kalau biasanya kalau HGB pas mau mati ditinggal di switch aja ke SHM gampang. Oh, oke. Jadi kalau properti pun tetap harus tahu perizinan yang kita dapat apa untuk propertinya gitu ya. Betul. Itu mempengaruhi harga propertinya atau tidak? Sedikit mempengaruhi. Memori ya. Oh, oke. Berarti kalau misalnya mau properti yang memang nanti value-nya jadi bagus, berarti sudah harus SHM, sertifikat hak milik gitu Betul. ya? Iya, betul. Oh, oke. Nah, ada yang bilang nih gitu, ini pembicaraan yang lumayan sering muncul gitu, katanya kalau misalnya mau beli properti, ambilnya pakai KPR aja dengan jangka waktu sepanjang-panjangnya, apalagi usianya Pro M kan masih muda nih, masih bisa dapat KPR 30 tahun gitu kan. Apalagi harga properti naik terus. Ada 30 tahun ya? Ada nggak ya? Kalau aku sih maksimal 25 tahun ya. Oh, 25 tahun Tapi ya? oke lah, itu tetap lama sih. Tetap lama. Ya. Kita pribadi sih prinsipnya nggak berhutang. Ya kalau awal-awal kita beli rumah juga pertama pakai KPR sih, pakai KPR. Ya. Kalau kita dapat kalau nggak salah maksimal 15 tahun. Iya. Nah, tapi kan kita punya prinsip nggak berhutang gitu loh. Nah, pada saat mulai memasuki bunga-bunga floating, kita ya switching ke bank yang memberikan rate yang lebih rendah. KPR-nya bisa pindah? Bisa pindah. Nah, tapi bukan kita dengan diperpanjang lagi, bukan. Tapi kita malah shrinkingin. Jadi yang tadinya tersisa sekitar antara 13 tahun, kita paksa jadi 10 tahun. Supaya lebih cepat bebas dari hutangnya. Nah, supaya lebih cepat cepat beres gitu loh. Kita pengen cepat beres. Nah, puji Tuhan pada 2018 kita dapat berkat yang cukup gede. Ya, kita cepat-cepat lunasin gitu loh. Malah kelihatannya setelah kita nggak punya hutang, kita dalam hal menabung itu lebih cepat tuh untuk meningkatkan kita punya aset lah. Karena kita punya prinsip tidak mau berhutang ya. Jadi itu kan sebenarnya ada ayat dasar firman-nya itu di Amsal 22 ayat 27. Orang yang berhutang itu menjadi budak dari yang menghutangi. Terus juga kita ini kan anaknya Abraham. Iya. Otomatis dapat berkat dari berkat Abraham ya. Nah, salah satu berkat Abraham tuh ada di Ulangan 15 ayat 6. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Itu yang harus kita pegang sebagai anak Abraham. Jadi kalau memang masih punya hutang ya secepat mungkin kalau bisa diberesin gitu loh. Karena kita nggak mungkin bisa memberi pinjaman kalau kita tetap masih pinjem. Iya. Berat loh ya kalau hutang KPR ya, kalau kelamaan juga. Karena KPR kan biasa kan bisa 20% dari total penghasilan kita kan. Iya.
Tapi ini kadang dengan daging nih bertarik-tarikan nih kayak aduh menikmati hidup lah. Jadi masih bisa hutang, masih bisa bayar sambil nikmati hidup gitu. Oh iya ya. Bukannya istilahnya gini, itu tergantung istilahnya kita niatnya bagaimana atau konsistensinya kita mau bagaimana. Kalau kita memang tetap punya prinsipnya dan kita mau jalani, kita langkahi ya kita harus sesuai dengan apa yang kita putuskan untuk mengikuti. Nah kita punya prinsip tidak berhutang ya, kita ada berkat gede ya cepat-cepat untuk pemberesan hutang gitu loh. Tapi justru dengan prinsip ini kita melangkah tuh dengan fondasi yang kuat. Bahkan waktu pas awal-awal pandemi ya, Ko Philip juga bilang ya, justru saat-saat ini orang yang tidak berhutang malah yang bertahan, orang yang berhutang yang malah pusing kan saat-saat ini ya. Apalagi kan investnya kesana kemari pakai hutang. Saya kan ada beberapa kenalan itu. Nah waktu kondisi normal enak ambil hutang sini investasi mana-mana. Pada saat begini cash flow-nya nggak muter, tapi argo jalan terus, cicilan jalan terus, bunga jalan terus, pusing sekali gitu loh. Ya, sedangkan argonya nggak bisa di stop. Iya. Nggak bisa bilang oh lagi krisis nih, saya nggak bayar dulu ya sampai 2 tahun lagi. Nah kemarin saya barusan ngobrol gitu loh, teman-teman dari Surabaya ada 2, satunya nggak utang, satunya utangnya gede, tapi punya hotel, punya macam-macam lah. Kemarin ngobrol-ngobrol gini, wah itu pusing berat itu. Jadi bingung untuk mencari tambahan untuk bayarin cicilan. Nah teman yang satu malah ngomong, loh Ruth enak nih, gue tabungan nambah terus, gue bingung mau beli apa. Malah begitu. Nah terus mau kemana ya nggak bisa. Kemarin cek harga mobil kok nggak ada yang turun ya. Jadi lihat situasinya berbeda banget. Yang satu kondisi pusing banget, yang satu demikian tenang mau ngapain tinggal milih gitu loh. Justru yang punya uang sekarang, yang tidak punya hutang sekarang malah merasa kayak wah kayaknya banyak yang jual murah nih. Iya betul. Jadi duitnya malah bisa pakai buat beli aset murah gitu ya. Iya betul. Dan dengan pandemi begini, istilahnya mereka spendingnya itu malah jauh berkurang karena memang ya nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa jadi liburan. Iya betul. Iya. Oke. Nah terus kok ada yang bilang gini, ini artikel sih, tapi artikelnya masalahnya kemana-mana ya. Jadi banyak yang share dan kayak dianggap ini adalah suatu fakta baru nih gitu. Ada yang bilang gini, jangan beli rumah deh karena value-nya belum tentu lebih murah dibandingkan kalau nyewa. Jadi dia kasih perbandingannya gini, kalau beli rumah misalnya 1M gitu kan. Nah kalau misalnya nyewa rumah yang harganya 1M itu paling setahun cuma misalnya 24 juta gitu kan. Atau bahkan lebih murah ya, rumah 1M paling berapa gitu. Nah jadi dia bilang enggak usah sewa rumah terus aja gitu. Value-nya nggak akan nutup nantinya gitu. Nah kalau itu ini waktu lalu kan tahun 2015 kan saya ke Australia nih berlibur. Ya. Nah, pada saat mendarat di sana itu kan kita rada kaget. Yang dimana waktu kita selesai kuliah itu kan keadaannya kan bersih, nggak ada gelandangan. Nah pada saat kita mendarat di Sydney ya, itu kita kaget. Kok banyak bule-bule muda jadi gelandangan. Dan benar-benar gelandangan dan meminta-minta gitu loh. Nah terus pas kita lagi dinner sama teman, kebetulan orang bule juga, ngobrol-ngobrol kita tanya, kenapa itu kok sekarang di Australia banyak gelandangan tuh? Iya, karena sejak banyak investor dari China diperbolehkan membeli properti di Australia, harganya naik gila-gilaan. Nah, sedangkan bule-bule Australia di zaman now itu punya prinsip seperti yang Mariana tadi bilang. Oh, nggak usah beli rumah. Nggak usah beli rumah, lebih baik sewa gitu. Nah, karena investor itu datangnya banyak, otomatis kan membuat demand-nya naik kencang ya. Harganya juga naik, harga properti naik, harga sewa ikut naik. Tidak diikuti dengan pendapatan yang naik, akhirnya nggak bisa menyewa, akhirnya jadi gelandangan.
Nah, pada saat itu pemerintah Australia pas krisis menggelontorkan bantuan tunai lah, bantuan langsung tunai. Tapi bantuan langsung tunai itu harus dialamatkan pada alamat rumah ataupun apartemen. Waduh. Nah, karena mereka nggak bisa nyewa, akhirnya sudah nggak punya duit, nggak bisa terima bantuan pemerintah. Coba apa nggak sudah jatuh ketimpa tangga itu? Iya, betul. Berarti kalau gitu kita jangan selalu mengira bahwa harga sewa akan terus-menerus di level seperti ini ya. Betul. Ada momennya mungkin kita malah jangan-jangan nanti nggak sanggup bayar uang sewa. Ya, kita perlu perhatikan ya, dengar-dengar ini kan sekarang pemerintah sudah mulai mengizinkan orang asing untuk bisa membeli apartemen minimal seharga 5 miliar. Menurut aku sih mungkin itu hanya permulaan ya. Nah, kalau memang kondisinya ternyata Indonesia ini kondusif, menurut aku investor asing tinggal masuk sih, dan pasti berefek dengan harga properti sih. Kan ternyata banyak banget nih instrumen investasi gitu. Mana yang menurut Koko dan Cece lebih baik ya kita fokus pada satu instrumen aja gitu, atau harus ada taruh beberapa yang instrumen berbeda gitu? Kalau waktu dulu kuliah ya, itu ada teorinya yang saya pelajarin itu prinsipnya adalah don't put all your eggs into one basket. Jadi kita harus diversifikasi. Tujuannya untuk meminimalkan resiko. Jadi kalau pada saat kita investasi itu jangan hanya fokus how to grow your money saja, tetapi how to protect your asset juga gitu loh. Bagaimana kita melindungi nilai aset kita juga gitu. Nah, caranya meminimalkan resiko, caranya dengan diversifikasi. Yang dinamakan diversifikasi itu artinya misalnya sebagian saya taruh di low risk, sebagian ditaruh di high risk, misalnya seperti itu. Atau sebagian yang liquid, sebagian non liquid gitu. Oke. Jadi jangan karena kepikirannya, wah nih saya mau yang grow money-nya cepat, semuanya ditaruh di high risk gitu ya. Nah, betul. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Nah kalau baik lagi tadi kan ada sempat sebut soal tabungan dan dana darurat deh. Kalau sekarang kan orang banyak yang bilang kan dana darurat harus punya minimal 6 bulan kebutuhan hidup gitu kan. Nah, tapi kan jumlahnya lumayan besar ya, 6 bulan gitu kan. Ya minimal misalnya kita sebutlah kebutuhan bulanannya 5 juta. 5 juta kali 6 udah tetap 30 juta gitu. Sedangkan kalau udah kembali situasi normal, tabungan kan deposito katanya kalah gitu kan. Tapi kan saya ini 30 juta tetap nih misalnya gitu. Bisa disimpan di mana sih sebenarnya dana darurat atau tabungan itu selain deposito? Kalau pas kebetulan ada penawaran ORI, kan ORI bisa itu kan minimal 1 juta. Ya mungkin reksadana pendapatan tetap kan juga lumayan, kayak sih growth-nya cukup stabil sih. Ya. Walaupun turun-turun, ya resikonya nggak gede-gede amat. Jadi bisa juga mata uang asing ya, mata uang asing. Kalau cari yang safe haven ataupun emas, yen ataupun USD, kan juga cukup juga liquid gitu. Jadi prinsipnya cari yang liquid dan low risk. Liquid dan low risk kalau untuk yang dana darurat dan tabungan ya. Betul. Oke. Nah, tapi kalau misalnya ini kan ngomongin soal dana darurat, bisa jadi namanya darurat tiba-tiba kepake gitu kan. Tapi misalnya kita taruhnya di valuta asing, misalnya tadi di USD misalnya gitu. Tapi kan USD kan lumayan volatile. Ya, lumayan turun naik gitu kan. Terus ya atau kalau misalnya reksadana pun kan nggak selalu plus, ada kalanya minus juga gitu. Nah, kalau justru saat lagi kita butuh uangnya pas lagi turun, ya jadi kita rugi deh gitu. Investasi yang low risk itu kan sebenarnya, nama investasi kan sebenarnya ke jangka panjang. Nah, low risk itu kan bukan berarti tanpa resiko, tapi resikonya terukur. Ya, kita coba lihat grafik aja deh gitu loh. Nah, saya lihat grafik USD rupiah dari tahun 2001 ya, 2001 atau 2002. Sebenarnya meskipun fluktuatif kan tetap istilahnya naik gitu loh. Berarti secara 18 tahun aja sebenarnya naik. Asumsinya kan kita menabung USD ya. USD dari tahun 2010 nih, 2010. Meskipun ada fluktuasi, kita nabung lah. Kita ngomong gampangnya $1 setiap bulan, $1 itu loh. Ya.
sampai endingnya kita di bulan Oktober 2020 itu dengan harga rata-rata itu kita masih bisa mendapatkan 11% loh. Jadi kita nggak berkurang gitu loh, meskipun ada naik dan turun, naik dan turun gitu loh. Mungkin di bulan apa tuh? Di bulan Maret atau bulan April itu sempat menyentuh bulan Maret ya, itu menyentuh angka 16.000. Maret 2020. 2020 dan ini udah turun ke 14.700. Tapi secara rata-rata kita tetap naik gitu loh. Dan sebenarnya jangan melihat gainnya, tapi paling enggak apa yang kita tabung itu secara kekuatan dananya itu nggak berkurang. Purchasing power-nya nggak berkurang. Yang penting itu, kalau kan dana darurat kan. Iya. Dan mungkin kalau kita nyicil setiap bulan, kalau di rata-rata akhirnya mungkin jadi ya tetap lebih tinggi tadi kalau dibilang ya 11% malah lebih tingginya gitu ya. Oke. Kalau emas kita nyicil 1 gram lah dari 2010 sampai 2020. Meskipun sempat di bulan Juni, bulan Juli itu sampai 930 ya, dan sekarang mungkin di bawah 900.000 per gramnya, tetap kalau kita nyicil dari 2010 ya kenaikannya perkembangan dana kita mencapai 42%. Wow. Jadi basically kalau investasi itu selalu jangka panjang ya, jangan mikirnya jangka pendek. Kalau jangka pendek bisa misalnya Januari kita beli, Desember atau Mei kita jual, belum tentu naik gitu loh kan. Namanya investasi harus jangka panjang gitu. Jadi memang di dalam naik itu kan ada naik turunnya gini. Ya. Gitu, ada gelombangnya. Nah, gelombangnya ini yang makanya kita hindarin. Makanya investasi itu kita selalu rekomendasikan jangka panjang. Akhirnya ini kan kita sering dengar nih, investasinya di indeks futures aja. Wah, ini keuntungannya cepet 30% gitu kan. Nah, kalau Ludi nih pengalaman, Caca juga kayak pengalaman nih indeks futures gitu. Apa sih ini sebenarnya sama dengan saham atau ini beda? Karena ada yang bilangnya ini saham gitu. Oke, trading indeks futures itu sudah pasti trading ya, karena itu kan sebenarnya kan transaksi menggunakan leverage. Nah, kita lihat dari sisi perusahaannya saja dulu gitu. Satu perusahaannya pasti belakangnya namanya future gitu loh. Nah, kalau yang di saham kan belakangnya selalu sekuritas. Nah, future itu bernaungnya kan di Kementerian Perdagangan. Namanya aja udah dagang, otomatis kita sebutnya trading ya. Terus diawasi juga oleh Bapepti. Bapepti sendiri kan namanya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Terus juga dia adalah perusahaan future pasti merupakan anggota Bursa Berjangka Jakarta. Nah, kalau saham itu diawasi oleh OJK. Sebenarnya dulu bernaung di Menteri Keuangan sih. Nah, juga adalah Bursa Efek Indonesia. Jadi satunya Bursa Berjangka Jakarta, satunya Bursa Efek Indonesia. Oh, beda. Beda, gitu loh. Terus yang namanya saham itu kita sebut namanya cash market. Cash market itu artinya gini, saya bayar 1, saya dapat 1. Atau saya beli 1, saya harus bayar 1. Iya. Ya. Dan ada serah terima. Jadi asumsi saya beli iPhone deh. iPhone nanti 2 hari lagi saya bayar. Ya, nanti 2 hari kemudian saya terima iPhone-nya juga. Ada kepemilikan? Ya. Jadi ada kita sebut serah terima. Nah, kalau yang di future itu nggak ada serah terima. Karena itu sebuah kontrak gitu loh. Jadi kamu beli 100, bayar 1. 1 itu hanya jaminan, bukan barang. Bukan harga barangnya, bukan. Jaminan aja. Dan nggak ada serah terima. Mau serah terima apa nih? Serah terima indeks kan nggak mungkin. Kalau saham kan asumsi kamu beli 1 saham BCA nih. Ya, pada saat kamu bayar 1 lembar atau 1 lot saham BCA, ya 2 hari kemudian kamu terima di rekening efek kamu 1 lot saham BCA. Nah, kalau kamu beli 1 lot indeks future, mau terima apa nih? Itu kan sebuah kontrak. Orang sebutnya paper trading. Ya, boleh gitulah. Jadi itu bukan investasi, itu pasti adalah trading gitu loh. Oh, jadi sebenarnya walaupun orang bilang sekarang investasi, berarti ini sebenarnya bukan investasi, tapi ini adalah trading. Betul. Oh, oke. Dan menggunakan hutang, leverage itu kan hutang.
Forex index future itu by leverage. Uangnya tidak dikeluarkan semua saat ini. Kan tadi kan dikatakan misalnya barang yang kita beli itu harganya 100, kita cuma bayar 1. Sisa 99-nya apa? Hutang. Terus jadi 99-nya dibayarinnya kapan? Jadi itu kontrak kan? Oke. Jadi ini value saja di screen yang kita lihat gitu ya? Ya makanya kenapa bisa dikatakan bisa untung 30% dalam satu hari. Betul, bisa gitu loh. Nah karena kita perbandingannya, kita bayar 1, mendapatkan 100 kan. Jadi saya tiap naik berapa poin aja udah pengalinya itu cepat sekali gitu loh. Tapi lupa, kita bisa untung, kita bisa rugi gitu loh. Kalau bisa naik 30% dalam satu hari, bukan satu hari, 1 jam misalnya. Berarti dalam 1 jam juga bisa turun dong 30%. Itu yang kita harus ingat. Banyak orang cuma mikir, wah bisa 30%, naik 30% dalam 1 jam. Tapi lupa, kalau bisa naik bisa turun. Iya, benar. Kalau sudah siap, kalau sudah mau melakukan sesuatu yang bakal menguntungkan, ya kita harus berpikir resikonya juga gitu loh. Sudah siap belum dengan resikonya? Kalau sebagai pemula, saya selalu sarankan jangan trading future forex index itu, karena volatilitasnya tinggi sekali dan benar-benar orang yang trading itu harus disiplin tinggi. Jadi untuk pemula nggak cocok karena itu high risk banget. Lebih high risknya, lebih resikonya lebih tinggi daripada saham. Jadi untuk pemula lebih baik dimulai dari kalau benar-benar pemula ya sama sekali nggak ngerti nih, saya sih lebih menyarankan ke reksadana saham dulu. Kalau udah oke, dia udah mulai mengerti apa sih saham itu, baru masuk ke buka rekening di sekuritas trading saham. Lebih itu apa? Karena dibandingkan future dan forex itu trading saham jauh lebih less volatile dan less risky. Walaupun kalau sekarang kan ada yang bilang pakai robot kok, pakai AI gitu kan, jadinya batas bawah dijagain, batas atas dijagain gitu. Itu kamu input sendiri, apa robot yang inputin? Biasa tuh ada aplikasinya sekarang, jadi kita cuma nentuin aja kita mau batas sekian, udah otomatis jual gitu. Jadi kan nggak mungkin rugi. Nah, kamu tahunya cara membatasinya ruginya di berapa, track profit di berapa? Dasarnya kamu pakai parameter apa ini? Feeling. Feeling ya kan nggak bisa juga, maksudnya gini, kamu kan harus tahu. Istilahnya kalau waktu dulu dalam aku belajar di dunia forex gitu ya, ada istilah gini, kita bertradingnya itu selalu menggunakan trending. Kita tidak bisa melawan tren. Kalau pas trennya lagi naik ya kita harus posisinya buy dulu, sell kemudian. Tapi kalau posisi trennya lagi turun, kita sell duluan, baru close buy kemudian gitu loh. Nah, kita harus tahu trennya. Nah, kalau berdasarkan feeling nggak bisa. Dan itu nggak bisa overtrade. Ketika kamu berkali-kali trading gitu ya, satu sudah kamu kena komisi dan itu nilainya lumayan. Kedua, kamu jadi emosinya nggak terkontrol gitu loh. Sedangkan dalam kondisi kita bermain future, kita tuh benar-benar harus tenang. Kedua, manajemen resikonya itu kita harus ketat gitu loh. Kita harus tahu kita mau ambil resikonya berapa persen, kita mau take profitnya berapa persen. Saya banyak yang ketemu orang-orang yang punya prinsip seperti ini. Aku punya uang misalnya nih 100 juta nih, aku titipin ke orang lain, aku nggak tahu deh, pokoknya titip ya, dan berharap untung gitu loh. Jadi sebaiknya kita nggak seperti itu. Tapi kalau kita memang mau investasi ya kita pelajarin benar-benar, kita kelola sendiri gitu loh. Jadi pastikan terutama kalau trading future index itu ya pastikan bahwa kita membaca fact sheet-nya, perjanjiannya, jangan sampai rekening kita tuh kita berikan kuasa kepada marketing untuk masuk ke rekening untuk ditradingkan oleh marketing. Sebaiknya kita trading sendiri gitu. Tapi ya sekali lagi bukan saya bilang future forex itu sama sekali jelek, cuman ini aja beda level resikonya itu sangat tinggi sehingga dibutuhkan untuk orang yang sudah expert baru boleh gitu loh.
Kalau untuk pemula lebih baik jangan. Ya. Oke. Ya kalau tadi si Mariana ngomong tentang robot trading, mungkin ada juga yang bertrading menggunakan algo trading gitu ya. Nah itu kan di backtest dong. Coba robot trading itu secara sejarah itu menghasilkan bagaimana. Jadi pada saat nanti marketnya lagi uptrend itu bagaimana hasilnya, lagi posisi lagi mendatar bagaimana, lagi menurun bagaimana. Itu kan harus bisa dilihat backtestnya. Dan yang menciptakan robotnya kan juga bukan kita. Jadi kita juga sebenarnya tidak tahu algoritma dan pemrogramannya seperti apa. Otomatis makanya kan kita harus belajar dulu, mengerti bagaimana cara tradingnya, parameter-parameternya. Paling nggak kalau marketing menjelaskan sesuatu, kamu bisa counter. Ini dasarnya apa? Kok dasar mengatakan kamu untung ini bagaimana? Okay. Kalau Bitcoin, bagaimana kok? Bitcoin, aku nggak bisa komentar karena nggak ngerti. Juga legalitasnya kan juga nggak ngerti. Iya. Yang aku tahu kalau nggak salah Bitcoin juga dilarang ya di beberapa negara ya. OJK juga tidak mengakui Bitcoin di Indonesia. Oke. Nah kalau gitu sebenarnya kalau kita mau mempelajari suatu produk investasi tertentu nih, acuannya jadi apa ya? Oke kan tadi kita udah bahas nih segala jenis-jenisnya gitu kan, dan ternyata cukup berbeda kan. Nah apa sih yang harus kita pelajari nih kalau mau mempelajari satu instrumen tertentu gitu? Asumsi mau investasi saham ya cari-cari buku tentang saham. Kan ada istilahnya buku yuk nabung saham atau investasi saham atau ikut seminar-seminar lah gitu loh. Ya, seminar tentang saham, baik fundamental ataupun technical analis gitu loh. Nah, kalau fundamental biasanya itu kita menentukan kita mau masuk di saham apa. Tapi kalau teknikal kita sebut ya kita sudah menentukan saham apa yang kita mau masukin, ya berarti teknikal itu untuk menentukan kapan kita masuknya. Yang dimaksud fundamental itu kinerja perusahaan ya. Jadi misalnya kita bisa lihat rasio-rasio keuangan dari perusahaan itu dari laporan keuangannya. Oke. Jadi kita sebenarnya bisa dapat bahan dari mana aja, tapi memang harus belajar ya, nggak bisa dengar kata orang. Rekomendasi dong kata teman gitu. Ya, dulu kita juga awal waktu trading saham kita juga mendengarkan rekomendasi teman. Tapi kita mulai bertanyakan, dasar kamu mengatakan bahwa beli di sini dan dijual sini bagaimana? Apa yang disebut area beli, area jual? Akhirnya kita juga pelajari gitu. Kalau kita mengikuti, kita mengerti dasarnya, akhirnya bakal kejebak juga kok, bakal rugi juga. Oke. Ini cuma untuk berlakunya di saham atau? Ya di semua kan berbentuk grafik, mau di forex, mau di emas, mau di komoditas. Mau di saham, mau di indeks, itu semua ada grafiknya. Semua ada grafiknya. Jadi kalau misalnya saya mau mulai investasi, jadi skill apa yang harus kita punya ya? Ya ini nggak cuma untuk investasi sih. Jadi sebenarnya skill apa sih harus kita miliki kalau kita ingin memperbaiki kondisi keuangan kita nih? Pertama kita harus make sure cash flow kita sehat dulu. Kita punya 20% untuk kita sisihkan untuk dana darurat dan itu sudah terpenuhi, baru investasi seperti yang tadi kita bicarakan ya. Kalau itu sudah terpenuhi, skill yang lain adalah sikap hati kita. Ya, jadi yang pertama dan yang utama nih sebagai orang Kristen kita harus mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Saya tekankan kata mengembalikan ya, bukan memberi. Ya, di Maleakhi 3 itu dikatakan kita harus mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Jadi dengan kita mau mengembalikan 10% pada Tuhan, itu kita mengakui bahwa segala berkat itu dari Tuhan. Dan Tuhan akan membantu kita harus percaya bahwa Tuhan akan membantu kita dalam mengelola 90%-nya, sisa 90%-nya. Bahkan di Maleakhi 3 dikatakan, ujilah aku, Tuhan bilang. Ujilah aku tuh artinya, jadi jangan takut kita orang banyak bilang gini, kalau sekarang aja nggak cukup, bagaimana mau perpuluhan gitu. Iya, betul. Nah, kalau saya dan suami punya prinsip begini, setiap kali kita terima duit, entah itu gaji atau komisi apa, langsung potong 10%. Sisanya baru kita pikir. Jadi itu yang dibutuhkan adalah ketaatan total. Ya, dan kita benar-benar percaya penuh kepada Tuhan. Gitu. Yang pertama dan yang utama ya.
sebenarnya di Maliaki itu sebenarnya kalau aku mau simpulkan sebenarnya adanya penyertaan Tuhan sih. Nah, aku di kerjaan ini kan juga di dunia keuangan, kan ada melakukan placement lah, kita sebut penempatan dana yang kita miliki. Nah, waktu lalu sempat kita ketemu salah satu perusahaan terbuka di bidang food and beverage. Itu dari data-data itu bagus banget. Bahkan saya udah ajak salah satu staf saya mengatakan, wah Pak ini bagus nih Pak, ini bisa diambil gitu loh. Tapi dari omong-omong kok ngerasa kok kayak nggak srek nih. Ya, padahal yang menawarkan salah satu lembaga keuangan yang cukup terpercaya juga. Nah, terus saya doa ini dari data bagus tapi kok nggak srek. Terus saya tanya lagi sama teman. Dia mengatakan, oh ini oke nih, ini barang bagus nih, oke nih. Nah, terus karena masih nggak srek, saya telepon lagi yang lembaga keuangan itu. Nah, inilah pentingnya mengatakan bahwa kita ini punya sikap hati bahwa apa yang kita punya itu semua dari Tuhan. Nah, saya telepon orang itu, ngobrol-ngobrol lagi. Orangnya keceplosan ngomong gini, iya Pak, soalnya di sini udah default, nggak bisa bayar, makanya saya mau lempar ke Bapak. Waduh. Nah, kalau sudah default, kenapa kamu lempar ke saya? Kamu makan aja sendiri gitu loh. Nah, itu pentingnya namanya penyertaan Tuhan. Padahal semua datanya bagus semua. Oh, yang default itu belum kelihatan soalnya kok ya. Iya. Aduh. Seperti yang tadi saya bilang, firman Tuhan atau Alkitab itu serbaguna. Jadi kita harus menyertakan Tuhan dalam segala hal, baik itu dalam kehidupan kita, dalam kita mengelola uang, semuanya kita butuh firman Tuhan dan kita butuh Tuhan. Nah, yang kedua, jangan punya prinsip ingin cepat kaya, karena cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Kita baca 1 Timotius 6 ayat 8 sampai 10 ya, kita baca sebentar ya. 1 Timotius. Sambil dibuka sekalian udah ya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah, ini ayat firman ini sebagai dasar untuk kita ngitung 40% dari kebutuhan hidup tuh. Benar-benar yang primer yang kita masukkan dalam 40%. Nah, ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, kalau aku sih menekankan pada saat ingin cepat kayanya. Nah, di sini dikatakan begini, tetapi mereka yang ingin cepat kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat. Ya, orang biasanya ditawari iming-iming nih, wah nih, investasi ini untung 30% dalam 1 bulan. Oh, pasti taruh uang. Nah, yang pertanyaan gini, kalau kamu bisa ngasih 30% dalam sebulan, kenapa nggak mau kamu invest sendiri aja gitu loh? Kan harus dipertanyakan dulu dasarnya bagaimana. Nah, justru ini, ayat ini mengatakan bahwa ingin cepat kayanya itu. Nah, kalau dalam segala investasi itu kan selalu ada alert gitu loh. Kenapa mereka bisa memberikan 30% gitu loh? Dasarnya dari mana? Pendapatannya dari mana? Kadang-kadang ngomong gini juga, fix dapat 4% sebulan. Iya. Gitu. Dasar dari mana 4% sebulan? Kita harus tahu. Nah, kalau memang siap spekulasi, mereka udah tahu, oh saya udah tahu resikonya. Jadi ketahui resikonya dulu, baru kita pikirkan untungnya. Kalau resikonya ternyata gini, karena sudah tergila-gila dengan udah kepancing dengan 30%, akhirnya utang sini, masukkan sini. Ininya duitnya hilang, utangnya masih ada gitu loh. Nah, itu yang penting bagi kita semua itu, paling nggak dalam berinvestasi kita sudah tahu resikonya. Kedua, uangnya pun juga jangan uang kebutuhan hidup. Akhirnya kan seperti dikejar-kejar dengan kebutuhan, malah jadi kacau semua gitu loh. Ada ayat satu lagi di Amsal 13 ayat 11 ya. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Gitu. Jadi proses ya, menjadi kaya itu proses, nggak bisa kayak mie instan.
Kok tapi apa boleh apa jadi bisa dibilang kayak gini? Oh kalau gitu kalau mau investasi semua yang menghasilkan keuntungan besar pasti berbahaya, pasti ya udah nggak usah. Belum tentu, makanya kan ada dasarnya gitu loh. Paling enggak dari segala investasi kan dilihat aja performa sebelumnya bagaimana sih gitu loh. Mereka mengelolanya di mana. Makanya tadi kan dikatakan perlu membaca fact sheet ya. Itu sebenarnya mungkin seperti prospektus itu loh. Oh bahwa kita menghasilkan suatu investasi ini dananya dikelola di bagian ini, bagian ini, bagian ini. Karena kan ada sejarah perkembangannya bagaimana gitu loh. Dan yang ketiga itu kita kasih ayat satu lagi ya, Lukas 12 ayat 34, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi sebenarnya ini berbicara tentang taburan kebaikan. Sebenarnya kita itu butuh menabur, memberi dengan tuntunan Tuhan ya. Karena itu untuk detox rohani hati kita, dan juga sebenarnya kita kalau kita doa sama Tuhan berkati aku berlimpah-limpah gitu. Ada sebenarnya atas dasar apa sih Tuhan kita minta Tuhan memberkati kita besar sekali kalau cuman hanya untuk kita. Tapi kalau kita pakai itu sebagai saluran berkat untuk memberkati orang lain, itu pada saat kita setia, lama-lama kapasitas kita diperbesar terus. Dan kalau kita sebagai saluran berkat, kita pasti seperti saluran air ya, pasti pipanya basah dong yang salurannya, nggak mungkin pipanya kering kan? Iya. Jadi kita harus punya pikiran prinsip bahwa kita tuh harus kita diberkati untuk memberkati. Kita harus memberi dampak buat sekitar untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang prinsip yang harus kita pegang. Oh, makanya kalau dalam alokasi keuangan kita dari 100% ada yang memang kita dedikasikan khusus. Misalnya tadi kan 10% kok pakainya kan. Ya udah 10% memang udah pasti untuk memberkati gitu. Itu kan dimotivasikan hatinya. Bukan? Oke. Nah, yang keempat tuh kan tadi punya prinsip tidak berhutang. Nah, kalau udah punya hutang, ya coba secepatnya diberesin gitu loh. Nah, kita mengutip 2 Raja-Raja 4 ayat 7. Saat itu kan Nabi Elisa berkata pada janda Nabi yang ditolongnya gitu loh. Bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya. Artinya pada saat kita dapat berkat yang besar, contohlah bonus dari perusahaan atau yang lain lah mungkin insentif tambahan. Ya udah pertama-tama cepat lunasi hutang. Nah, terus sisanya kita kelola. Nah, kelola itu pasti ada progres itu loh. Pasti ada perkembangan. Dan bisa secara ajaib Tuhan memberkatinya itu lebih cepat gitu loh. Oke. Ternyata skill yang paling pentingnya justru di hati dan di pikiran kita ya, mindset kita dan hati kita seperti apa ya kalau untuk mengelola keuangan. Tadinya pikir langsung, oh ya ini yang perlu itu adalah manajemen risiko dulu gitu. Ternyata yang paling penting malah di sini aja ya. Oke. Thank you Koludi dan C. Shirley untuk waktunya yang sudah diinvestasikan untuk mendidik Pro-M, untuk mengedukasi Pro-M tentang investasi. Karena ini sesuatu yang kita perlu buka pikiran sih, karena kayaknya kalau kita nggak ngalamin situasi yang pandemi kayak gini, mungkin ini sesuatu yang bahkan kita tidak pernah pikirkan sebelumnya gitu. Kondisi sulit yang memaksa kita mulai berpikir. Terima kasih banyak Koludi sama C. Shirley. Sama-sama. Kalau bicara tentang investasi, maka kita bicara yang terpenting adalah sikap hati kita dulu terhadap uang. Setelah sikap hati kita benar terhadap uang, yang kedua, mulai pelajari investasinya. Teman-teman harus tahu resikonya dan profil investasinya. Jangan lupa ya, karena itu, sampai jumpa, mulailah berinvestasi.